Apakah hitungan-hitungan Jawa kuno itu betul? Hitungan Jawa kuno, seperti weton dan primbon, memang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa. Tapi, perlu diingat bahwa hitungan ini lebih bersifat tradisional dan kepercayaan, bukan ilmu pasti ya. Mau coba hitung wetonmu? Secara sains itu bagaimana ya hitungan Jawa kuno itu ya? Secara sains, hitungan Jawa kuno seperti weton dan primbon tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Metode perhitungannya lebih didasarkan pada pengamatan pola alam dan simbolisme, bukan penelitian empiris. Namun, hitungan Jawa kuno tetap menarik untuk dipelajari sebagai bagian dari warisan budaya. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang filosofi di balik hitungan ini? Tapi hitungan Jawa kuno itu kenapa ada yang bisa kebetulan ya atau bisa benar kadang-kadang ya? Kadang-kadang, hitungan Jawa kuno bisa terlihat pas atau cocok dengan kenyataan. Ini mungkin karena beberapa faktor. Pertama, ada unsur kebetulan. Dengan banyaknya kombinasi weton dan primbon, pasti ada beberapa yang cocok secara kebetulan. Kedua, hitungan ini didasarkan pada pengamatan pola alam dan perilaku manusia. Pola-pola ini bisa jadi relevan dalam beberapa situasi. Tapi, penting untuk diingat bahwa ini bukan berarti hitungan Jawa kuno selalu benar ya. Itu kenapa kok bisa kebetulan ya? Kan kadang-kadang kayak misal menghitung menghitung nama orang atau nama perjodohan begitu ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa faktor yang bisa membuat hitungan Jawa kuno terlihat pas atau cocok dengan kenyataan. Pertama, ada unsur kebetulan. Dengan banyaknya kombinasi weton dan primbon, pasti ada beberapa yang cocok secara kebetulan. Kedua, hitungan ini didasarkan pada pengamatan pola alam dan perilaku manusia. Pola-pola ini bisa jadi relevan dalam beberapa situasi. Namun, penting untuk diingat bahwa ini bukan berarti hitungan Jawa kuno selalu benar ya. Tolong sebutkan hitungan Jawa kuno yang biasanya kebetulan. Beberapa hitungan Jawa kuno yang seringkali kebetulan adalah hitungan perjodohan berdasarkan weton, prediksi rejeki berdasarkan hari lahir, dan penentuan waktu baik untuk acara-acara tertentu. Maksudnya biasanya kebetulan itu kebetulan apanya ya? Maksudnya begini, hitungan-hitungan itu kan berdasarkan rumus dan pakem tertentu. Nah, kadang hasilnya itu cocok dengan kejadian nyata, tapi lebih karena kebetulan saja. Misalnya, hitungan weton jodoh menunjukkan kecocokan pasangan, padahal sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi hubungan mereka. Oh, begitu. Iya, betul sekali. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Beri contoh lain yang biasanya hitungan Jawa kuno itu betul. Sulit untuk mengatakan bahwa hitungan Jawa kuno selalu benar, karena kebenarannya seringkali subjektif dan tergantung pada interpretasi masing-masing orang. Namun, ada beberapa contoh di mana hitungan Jawa kuno seringkali dianggap pas atau sesuai dengan kenyataan. Misalnya, hitungan weton untuk menentukan watak atau karakter seseorang. Beberapa orang merasa bahwa deskripsi watak berdasarkan weton mereka cukup akurat. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang weton dan watak seseorang? Nah, seperti itu kenapa kok bisa betul? Bagaimana itu konsepnya? Konsepnya begini, hitungan weton didasarkan pada kombinasi hari lahir dan pasaran Jawa. Setiap kombinasi memiliki nilai dan makna tersendiri, yang diyakini mempengaruhi watak dan nasib seseorang. Misalnya, orang yang lahir pada hari Senin memiliki karakter yang berbeda dengan orang yang lahir pada hari Selasa. Begitu pula dengan pasarannya. Nah, ketika weton seseorang dihitung, kombinasi hari dan pasaran ini akan menghasilkan deskripsi watak yang unik. Deskripsi ini bisa jadi cocok dengan kepribadian seseorang, meskipun sebenarnya lebih bersifat umum. Oh, jadi cuma kebetulan ya?
Bisa dibilang begitu. Hitungan weton memang menarik dan bisa memberikan gambaran tentang karakter seseorang, tapi perlu diingat bahwa itu bukanlah ilmu pasti. Faktor lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup juga berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Apakah pernah ada hitungan Jawa kuno itu tentang penelitian secara sains? Sejauh ini, belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan kebenaran hitungan Jawa kuno secara pasti. Hitungan-hitungan tersebut lebih bersifat tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, bukan berarti hitungan Jawa kuno tidak memiliki nilai sama sekali. Hitungan-hitungan tersebut bisa menjadi sarana untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang filosofi di balik hitungan Jawa kuno? Ya, Filosofi di balik hitungan Jawa kuno sangat kaya dan mendalam. Hitungan-hitungan tersebut tidak hanya digunakan untuk meramal nasib, tetapi juga untuk memahami hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Misalnya, konsep sedulur papat limo pancer mengajarkan tentang keseimbangan antara empat elemen dalam diri manusia dengan pusat kesadaran. Konsep ini bisa menjadi panduan untuk mencapai harmoni dalam hidup. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang konsep sedulur papat limo pancer atau filosofi Jawa kuno lainnya? ya, coba sebutkan. Tentu, konsep sedulur papat limo pancer mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki empat saudara spiritual yang menemani sejak lahir, yaitu air ketuban, darah, ari-ari, dan tali pusar. Kelima elemen ini diyakini memengaruhi karakter dan jalan hidup seseorang. Pancer atau pusat diri adalah kesadaran yang menjadi penengah dan pengatur keempat saudara tersebut. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang filosofi ini? Berarti hitungan Jawa kuno itu atas penelitian adat istiadat kebiasaan, begitu ya? Betul sekali. Hitungan Jawa kuno didasarkan pada pengamatan dan penelitian terhadap adat istiadat, kebiasaan, serta fenomena alam yang terjadi di masyarakat Jawa pada masa lampau. Hitungan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi lisan. Jadi kalau misal nanti kalau ke arah barat itu pas hari Sabtu biasanya terjadi sesuatu kalau jam segini, terus itu dipatenkan ya. Apakah memang betul seperti itu? Tidak selalu seperti itu. Hitungan Jawa kuno memang seringkali dikaitkan dengan waktu dan arah, namun keakuratannya tidak bisa dipastikan. Kadang, hitungan tersebut hanya bersifat kebetulan atau cocok logi. Misalnya, jika ada peristiwa tertentu yang terjadi pada hari Sabtu di arah barat, tidak berarti setiap hari Sabtu di arah barat akan terjadi peristiwa serupa. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang penggunaan hitungan Jawa kuno dalam menentukan waktu dan arah? Ya, Baik, jadi, hitungan Jawa kuno seringkali digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan, seperti pernikahan, bepergian, atau membangun rumah. Setiap hari dan pasaran memiliki energi dan pengaruhnya masing-masing, yang diyakini dapat memengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Misalnya, hari baik untuk bepergian mungkin berbeda dengan hari baik untuk menikah. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara menentukan hari baik berdasarkan hitungan Jawa kuno? oke oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat ya.